Cloud, terima kasih. di cloud ya, recording di cloud, silakan. Iya. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang ya di acara kita PM Talk kali ini untuk testimoni dari Pak Dolok Steven yang baru lulus PMP exam. Kita mau tanya-tanya nih ke Pak Dolok nanti kira-kira seperti apa journey-nya selama PMP kemarin, lalu kesan-kesannya selama ikutan study group Eko gimana dari Wanedu. Baik, Pak Dolok katanya nyiapin presentasi ya? Ya, silakan Pak Dolok di open ininya Sebentar, apa? Pak. Iya, oke, Pak. Presentations-nya. Oke. Oke, selamat malam semua. Saya share screen ya, Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Oke. Ya. Sudah terlihat screen saya, Pak? Sudah, Pak Dolok. Ya, sudah. Ya, jadi ceritanya sebenarnya sih saya tahu PMP itu dari 2021 kalau nggak salah. Itu pas saya jadi PMO. Tapi waktu itu saya masih belajar dikit-dikit, lalu istri saya diberitahu oleh Pak Wawan mengenai One Edu ini, makanya saya join di Oktober. Kita mulai pertama kali kelas itu awal Oktober ya Pak ya. Nah, di situ saya baru tahu kalau kita harus ngambil 35 PDU, terus syarat-syaratnya, baru dari situ saya ngambil dengan saran dari bapak sekalian, saya ambil 35 PDU-nya dari Udemy, dan itu juga membantu sekali. Dan setelah itu ya saya belajar juga dari study group ini, lalu dari Udemy itu, dan dari buku PM Book itu lumayan membantu Pak. Dan tambahannya lagi itu yang Bapak rekomendasi dari bapak-bapak itu yang PM apa sih namanya simulator itu loh Pak, itu sangat membantu Prepcast, juga. ya. Iya, Prepcast itu sangat membantu sekali untuk tes. Jadi saya dari November sampai Januari itu tiap weekend tuh saya coba kerjain 180 soal itu 4 jam. Kadang saya di coffee shop gitu-gitu atau di kamar ngerjain hari Sabtu sih biasanya weekend. Dan di November itu juga saya sudah membuat sudah menetapkan tanggal untuk exam-nya sih. Dan akhirnya ya Februari awal kemarin tanggal 3 itu saya ambil dan ternyata berhasil. Gitu cerita timeline dari saya. Halo Bapak-bapak. Ya. Pak Willy, ayo. Ya. Thank you Pak Dolok nih sharingnya. Berarti nggak ada training lain nih, trainingnya online aja sama yang dari Wanedu aja. Iya. Dari Udemy sama yang One Edu itu udah cukup membantu untuk dasarnya sih Pak. Oh, terus nanti dimantapkan di exam SIM-nya yang Prepcast tadi ya? Iya. Oh, sama buka-buka buku sih. Iya, sama buka buku. Yang PM Book itu. Ya, Tapi ya, kalau dari saya sih dari Prepcast itu juga udah, dia kan ada soal, terus ada jawaban, terus ada penjelasan, terus di bawahnya kan dia merefer ke PM Book berapa atau link kemana, itu juga kalau dibaca-baca juga cukup membantu sih Pak. Begitu. Oke. Pak Dolok, Iya Pak, saya Tatan Pak. Iya Pak. Saya muridnya Pak Wowo sama Pak Fedian juga nih di Multimatics.
Pak nanya dong, Bapak bisa mencerna soalnya itu Oh, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya untuk satu oh, soal? itu tergantung. Jadi kalau Bapak pakai yang prep case itu juga nanti dia ada listnya tuh Bapak pas Bapak ngerjain tuh berapa menit satu soal tuh ada berapa menit. Jadi dari situ juga bisa ngeliat Ini, sih. ini prep test dari Bapak dapat dari mana Pak? Sorry. Prep test itu kita daftar kan Pak ini. Oh, berdaftar di Edu itu ya? Enggak, Edu. ini ada website sendiri yang ini. Saya ngambil yang ini Pak. Yang mana ya? Kok nggak kelihatan ada Oh, di oh, presentasi? oh nggak kelihatan ya? Bentar ya, maaf. Pak, bentar. Hmm, Ya, oh bukan ya, sambil bukan. saya coba bantu ya. Jadi Prepcast itu adalah exam simulation, exam simulator itu berbayar. Jadi lisensinya dibelinya itu per 3 bulan. Idealnya satu lisensi hanya untuk satu orang. Nanti bayar Prepcast-nya sendiri itu langsung ke Prepcast-nya pakai kartu kredit gitu modelnya. Nah ini websitenya ya. Get started screen sharing. Oh ini. Ini Bapak, Pak Dolok, halo. Halo Pak. Pak Dolok masih ke mute Pak Dolok? Halo? Oke, halo. Nah, itu ada tuh. Oke. Jadi itu saya kan harganya berapa gitu. Saya nunggu di Twitter pendiri website ini. Jadi dia ada diskon gitu. Jadi pantengin aja sih kadang. Saya kemarin dapat diskon $30 kalau nggak salah. Wih, mantep nih. Pemburu Iya. diskon ya. Iya. Itu Ujian juga ya, saya Pak? nunggu diskon. Maksudnya prep test ini ada di Twitter juga gitu Pak? Mereka yang Ini mengadakannya. ya yang punya ini ada dia suka nge-share sesuatu di Twitter. Jadi waktu itu saya dapat pas lagi Thanksgiving diskon dari prep test ini. Boleh dibantu Pak di-share Twitternya apa? Oh, nanti saya bisa. Saya Oke. lupa namanya. Iya, saya nungguin ya Terus itu gitu ceritanya. improve variasi soalnya itu up to date ya Pak ya? Oke, Itu bentar kan ya. kondisional kan? Artinya kan kondisional gitu kalau nggak salah ya bentuk-bentuk soalnya. Iya. Kondisi-kondisi. Bentar. Saya ada contoh soalnya. Kalau nggak salah itu. Itu Bapak habiskan 180 soal selama 4 jam itu berapa hari Pak? Bapak ngambil tes terus. Sekali aja. 1 hari 4 jam itu. Jadi Iya, nanti dia memberikan ya langsung aja ya. Oke, sebentar. Halo. Mungkin dari Pak Dolok sama Pak Tatan kan ini lebih ke ini ya untuk yang secara simulasi nanti seperti apa. Nah, cuman sebelum ke sini kan pasti ada banyak hal nih yang bakal di-prepare karena sebenarnya kayak tadi tiba-tiba kita dapat voucher gitu ya, ada voucher code yang di-share ke Twitter. Nah, sebenarnya itu hanya salah satu dari kita nanti bakal bisa pakai kemudahan untuk bisa trial atau persiapan exam melalui latihan soal gitu sih paling Pak Tatan. Jadi sebenarnya ya mekanismenya untuk yang ibaratnya untuk perjalanan latihan sejumlah 180 soal beberapa jam
itu kan pasti ada historinya tuh. Jadi kita nggak bisa patok bahwa misalnya sekarang ketika Pak Dolok share ya itu bisa berlaku. Nah, sebenarnya ada historicalnya sih. Nah, sebenarnya sesi ini yang akan digunakan untuk share untuk menuju ke sana timeline-nya atau milestone-nya apa aja sih. Nah, itu sih. Itu. Oke. Iya. Itu sih Pak Tatan. Jadi sabar aja. Iya, betul Sabar, Pak. karena pertanyaannya tadi langsung Prepcast. Iya. Sebenarnya untuk menuju ke sana kita ada beberapa step yang kita butuh jalankan juga sih. Ya mungkin Siap. in Oke, another condition lanjut, Pak Tatan. Ya, gitu sih. Ini untuk mempermudah ini aja. Iya. Supaya nanti kita diskusinya lebih ini loh. Ada poin-poin ini yang kita bisa improve. Iya. Ada poin-poin ini kita untuk mempersiapkan mental. Karena ternyata banyak banget loh yang kalau One Edu Badi sendiri yang kemarin share, ternyata nggak cuma hanya latihan soal nih, tapi dari sisi mental sama dari sisi knowledge-nya juga kita tetap butuh improve. Nah, ini Pak Dolok tuh udah nyusun nih dari secara timeline-nya, secara historicalnya untuk bisa menjawab PMP exam itu seperti apa. Siap. Nah, itu sih. Iya. Mas Dolok, Silakan. siap. Mas Dolok sudah siapkan slide kan ya yang memang Yang tadi. bakal kita diskusikan bareng-bareng sebenarnya. Oke. Jadi dari Oke. Mas Tatan, Mas Yoga bisa dapat ininya gitu, point of view-nya gitu sih. Iya. Baik. Paling ya ini sih timeline saya ini sih. Nah, ini yang jadi serunya nih. Iya. Kenapa sesi ini kita adakan gitu sih teman-teman. Baik Pak. Oke, monggo. Berarti ini ada Pak Welly yang nanti akan melakukan moderator gitu ya untuk sesi ini. Jadi nanti Mas Dolok akan bantu untuk ibaratnya share ke kita gitu ya. Sebenarnya dari sisi PMP Certification Timeline ini kejadiannya apa aja gitu ya. Ya termasuk tadi ya, sama seperti kita pemburu diskon. Iya, betul. Itu sebenarnya di bulan apa nih diskon itu muncul, Twitter itu bisa memposting men-tweet voucher code-nya kapan. Nah, boleh mungkin bisa di-share seperti apa gitu ceritanya. Silakan. Oke, jadi ceritanya sih sebenarnya saya juga ada beberapa waktu itu juga saya pernah share juga ya, yang saya juga ketika saya mau jadi member PMI juga saya cari diskon juga sih. Itu dari Reddit seingat saya. Oke. Jadi kita kemarin itu kan untuk ujian kan lebih murah kalau kita jadi member. Itu juga saya nyari diskon waktu itu. Anyway, jadi sebenarnya sih yang paling susah sebenarnya untuk saya awal-awal tuh untuk fulfill the PDU karena 35 jam. Kalau saya kan pakai yang Udemy yang Pak Andrew itu ya. Itu kalau di jumlah itu sebenarnya 40 jam. Dan dia lumayan komprehensif sih untuk saya ikutin. Dan setelah itu setelah mendapatkan PDU, yang kesusahan saya yang kedua adalah menyusun seperti yang dulu sempat kita bicarakan itu yang membuat apa sih namanya? Storyline ya, kayak alur informasinya gitu ya berarti ya. Iya, untuk ini mendapatkan ini apa namanya? Pengalaman kerja itu loh Pak. Pengalaman itu juga agak susah sebenarnya. Saya kan diceritain kan kalau kita pakai operation kita bisa malah harus ngecek seperti Pak Halwan ya waktu itu ya. Nah, saya berusaha supaya nggak ke situ, jadi ya itu juga harap-harap cemas. Ya itu sih. Oke. Maksudnya untuk dapat eligible ID ya Pak? Iya betul Pak, eligible ID. Soalnya kan saya juga kan sebenarnya ada di operation, tapi under improvement, jadi untungnya saya bisa masukkan improvement. Berarti sempat kena audit nggak Pak? Atau aman nih Pak? Aman untungnya. Aman ya Pak? Iya. Mungkin boleh sharing dikit Pak ke teman-teman mungkin ya kira-kira yang di highlight di resumenya kemarin apa aja gitu Pak, supaya
apa namanya bisa convincing ini ya dari PMI board-nya kali Pak. Kalau saya itu kemarin, sebentar ya, saya ambil kemarin itu malah sebenarnya saya hanya mengulang-ulang sebenarnya ceritanya itu. Jadi mana ya? Oh, ini. Jadi saya kebanyakan karena saya bentar. Jadi saya share yang satu lagi. Jadi kalau saya tuh saya malah mengulang-ulang cerita sih. Cuma copy paste ganti di beberapa. Kalau dilihat ini ceritanya hanya kebanyakan tuh hanya mirip gitu Pak. Jadi ya tapi berusaha seperti yang masukan dari bapak-bapak juga harus ada kata-kata yang PM gitu lah, project management gitu. Jadi ya seperti itu. Seperti ini sebenarnya saya copy paste dari yang awal, copy paste, cuma ganti beberapa kata. Tapi saya bikin ada kayak collect requirement, project scope, project manager, ya. Terus ada project scope, quality, standar, gitu-gitu. Jadi kayak kata-kata yang ada hubungannya dengan PM Book, yang ada di PM Book. Seperti itu sih, Pak. Oh, ya Pak. Ya. Bagus ya Pak. Iya. Project yang saya kerjakan juga nggak besar-besar amat sebenarnya. Cuma ya itu. Project charter. Ya, itu Pak. Oh, oke. Jadi sebenarnya pas di step yang kedua ketika fulfill PDU itu salah satu bagian untuk supaya ini ya. Oke, ketika saya akan eligible untuk ngambil PMP exam. Berarti seperti itu ya, Pak Iya. Mas Dulok ya. Oke. Berarti ibaratnya untuk masuk ke sana clue-nya adalah ya udah kita siapin aja memang apa ya semacam explanation gitu ya secara project experience tuh kita seperti apa gitu ya. Terus baru kita submit untuk Iya. di-apply ke PMI. Oke. Wah, thank you nih Iya. infonya nih. Bisa jadi tips nih berarti teman-teman untuk yang mau apa ya berarti mau exam kan ya ini ya harus menyusun kata-kata ya semacam CV gitu nggak sih Mas Dulok ya? Iya. Oke, semacam CV ya. Oke, nah berarti waktu itu prosesnya berapa lama nih sampai kan ya mungkin hari Senin submit gitu terus apakah Senin depannya langsung approve atau gimana tuh waktu itu? Kayaknya sih 5 hari sih. Oh, oke. Oke. Berarti buat gambaran akan jadi 5 hari gitu ya? Iya. Oke. Oke, bisa dilanjut berarti untuk dari tadi nih yang terkait apa sejarahnya gitu ya? Story-nya untuk timeline seperti apa sih? Abis eligible terus ngapain gitu? Karena kan tadi sepertinya ada sampai harus practice and practice. Nah, kenapa sih harus practice and practice gitu? Oke, practice and practice karena ya sebenarnya kalau baca ya sebenarnya kalau pengalaman saya ujian itu saya lebih bisa kalau uji coba try out gitu. Kayak dulu kita SPMB juga kan ada try out. Jadi lebih enak try out. Terus kita lihat kita salahnya di sini. Oh, harusnya gini. Karena kan sebenarnya kalau buat saya ujian PMP ini kayak ujian PPKN, Pak. Oh, oke. Menarik Susah nih. karena ada beberapa jawaban yang jawabannya kayak sama, kayak bener. Terus ya, tapi kan sebenarnya jawabannya ya seperti PPKN lah. Kalau menurut saya ya. Oke. Jadi ada yang paling benar tapi ya
dari semuanya pasti ada yang paling benar satu aja. Itu sih. Oke. Nah, berarti ketika praktis ini kan emang lewat ini ya, yang prepcast tadi. Nah, sebenarnya gimana tuh untuk karena kan yang namanya prepcast kan ya inilah ya kayak simulasi beneran. Cuman kan Iya. pasti ada harus disusun keberanian nih, baik dari dari Iya. ngejawabnya, terus nanti mikir wah ini prepcast tahu-tahu langsung keluar nih 240 menit atau 180 menit gitu. Nah itu sih Iya. melatih staminanya, lalalilinya gitu. Gimana sih Iya. sampai ada tulisan spend weekend? Apakah setiap weekend ngelakuin 4 jam gitu? Nggak selalu sih. Oke. Tapi ya kebanyakan sih pas hari Sabtu saya coba 4 jam. Itu kalau nggak salah sempat 5 minggu saya kayak gitu. Oh, oke. Ya, karena paling susah itu kalau saya rasa ya 60 soal terakhir. Karena kan Oke. kalau kita lihat di timing nanti kalau saya tuh biasanya 60 soal terakhir tuh sisa waktunya hanya 70 menit atau 80 menit itu udah benar-benar kayak mulai ketakutan. Wah, nggak bakal beres kayaknya. Seperti itu sih. Oke. Wah, berarti Iya. emang dalam tanda kutip mental preparation itu untuk menghadapi itu gitu ya? Iya, itu. Psikolog ya? Karena yang paling susah Oke. itu. Oke. Ya sih, bisa dibayangkan gimana ngerinya kalau, aduh, setelah kita submit final gitu ya, soal ke 180 fail. Waduh, itu kan yang bakal Iya. ini ya. Ya ibaratnya kalau para mentor yang lain bilang seperti bakar kapal. Nah, itu mungkin kejadiannya seperti itu gitu ya. Nah, cuman menariknya ini kan karena dari Oktober Iya. sampai Februari nih. Berarti total berapa bulan? 4 bulan kah sampai? 4 bulan. Oh, oke. Sampai 4 bulan ya. Sampai dari Iya. yang pas join One Edu Study Group gitu ya, terus sampai ke tech exam. Nah, Iya. kemarin berarti gimana tuh? Apakah emang dari kantor kasih satu assignment? Oh, ayo harus PMP nih awal tahun atau gimana tuh biasanya? Enggak, Pak. Saya malah ini kadang ya kalau ada lagi kosong saya enggak juga sih. Kosong saya malah nyari kerja. Oh, oke. Ya inilah ya Lina Job Street lalalilinya. Iya. Saya Oke. biasanya kalau di bis kantor kalau berangkat kantor atau ini Oke. saya suka coba-coba mengerjakan praktis itu. Oke. Wah, menarik nih. Nah, Iya. justru ada misal dari 4 bulan ini gitu ya. Nah, apakah dari 4 bulan ya bisa dikatakan berarti Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Oh ya, berarti bulan kelima sudah berani gitu ya untuk take exam. Nah, ini apakah sekali take gitu ya, sekali take exam langsung pas atau gimana tuh? Sekali. Oh Saya ya, berarti dari oke. November itu saya sudah ini apa namanya pay. Oke. Terus saya udah netapin tanggalnya sih waktu itu. Wih, tanggal berapa waktu kemarin? 3 Februari saya coba. Oh, oke, menarik. Tanggal 3 bulan 2 2023. Wih. Iya. Ada angka cantik tertentu mungkin. Enggak, karena kan kalau saya mikir kan waktu itu ada masukan kalau bisa jangan di Jakarta karena penuh. Oke. Jadi saya ngambil di Bandung. Nah, di Bandung itu kalau Imlek itu kan penuh orang bakal macet, makanya saya pilih setelah Imlek. Jadi sebenarnya ini consideration-nya gara-gara itu sih setelah Imlek biar nggak begitu ramai. I see. Oke. Berarti sampai inilah ya harus ya termasuk environment checking juga gitu ya berarti ya. Iya, kayak nyusun timeline lah. Kita harus tahu tanggal libur kapan lalalinya gitu ya. Oke. Wah, menarik. Berarti sampai consideration hal seperti itu tetap butuh diperhitungkan. Oke, menarik. Nah, mungkin berarti kayak pertanyaan dari Mas Yoga, Mas Tatan,
agak yang sedikit ini nih, sedikit ada clue yang terjawab nih, gitu ya. Boleh loh kalau mau ada yang mau ditanyakan, biar kita bahas bareng nih, buat diskusikan bersama Mas Dolok juga, sama teman-teman mentor yang lain juga. Itu sih paling. Monggo. Dari Pak Welly mungkin? Ya, kalau saya sebagai ya perwakilan dari One Edu juga ya, mentor-mentor. Saya pengen tahu nih dari pengalaman ya pendapat Pak Dolok pribadi nih, kira-kira selama One Edu kemarin kan itu 8 minggu ya, 8 sesi. Hal apa yang menurut Pak Dolok perlu ditingkatkan atau diperbanyak nih dari sisi One Edu-nya? Oke. Mungkin lebih ke arah ya, kalau menurut saya sih sudah bagus ya. Cuma mungkin kita perbanyak di uji coba soal sih kayaknya sih Pak. Soalnya paling soalnya. Iya, karena paling susah itu sebenarnya kan kalau saya kan bahasa ibu saya kan Indonesia, jadi agak susah tuh baca soal Inggris. Oke. Iya. Bahasa ya. Oke. Iya, setelah apalagi kalau jadi kalau saya perhatiin dari semua dari mock test sama ujian kemarin itu, saya lihat sesi pertama, kedua itu benar-benar capek tuh. Maksudnya kata-katanya tuh lebih dari 2 kalimat. Tapi 120 ke atas itu udah mulai sedikit-sedikit. Nah, jadi lebih banyak contoh soal yang panjang-panjang kata-katanya Pak, biar capek duluan. Biar udah biasa gitu maksudnya, ya gitulah. Banyak soal. Ya, gitu Pak. Oke, siap. Thank you. Terus kalau misalnya dari One Edu kemarin, aspek mana nih yang kira-kira menurut Pak Dolok paling berdampak nih? Apakah aspek misalnya yang bagian penjelasan pembahasan, atau bagian latihan, atau pembahasan soal, atau pembagian materi, atau yang mock-up? Kan kita ada juga ya mock-up tes 180 soal tuh. Yang mana nih kalau menurut Pak Dolok sendiri, aspek mana nih dari One Edu yang paling berdampak terhadap kelulusan kemarin? Balik lagi sih basic sih Pak, maksudnya penjelasan dari penjelasan dasarnya itu loh Pak. Nah, penjelasan dari proses grupnya sendiri sih Pak. Jadi okay. Ya, karena kalau nggak gitu ngerti dasar kan kita nggak bisa kalau nggak paham dasarnya sih ya susah sih Pak. Karena dulu juga kan awal-awal kan kita dikasih itu ya contekan juga yang harus Braindam setengah jam itu berpengaruh sih Pak. Itu kalau nggak kayak gitu jadi nggak hafal alurnya. Oke. Proses grup terus sama yang Braindam yang satu lagi itu juga berpengaruh Pak. Ya Braindam itu lumayan membantu. Oke, ya ada Braindam kiri, Braindam kanan. Iya. Oke, siap. Nah, oke, silakan ada Mas Yoga, monggo. Iya, halo, thank you Mas Dolok sebelumnya sharingnya. Aku mau tanya Mas, itu selama persiapan sampai ke Februari, beberapa bulan itu schedule-nya gimana ya? Kan misalkan sambil kerja itu gimana? Pas weekend itu rutin ambil exam simulatornya 1 kali, terus sesi sama One Edu 1 kali, atau kayak gimana pembagian waktu preparation ya Mas? Atau weekday itu kita tetap juga harus preparation ya sebelum taking PMP exam ya? Kalau gitu sih tiap orang kan beda-beda ya. Kalau saya sih biasanya kalau hari biasa nggak saya porsir. I see. Karena
kalau kebanyakan baca juga, kalau saya sih agak muak gitu, kayak aduh nggak enak gitu. Oke, jadi selama beberapa bulan ke belakang itu pokoknya cuma rutin manfaatin di weekend ya Mas. Ambil Iya, simulator sama iya, sama OneEdu berarti. betul. Oke. Thank you Mas. Halo, Mas Dolok. Iya. Mas Dolok. Bisa duluan? Oh, duluan Pak. Silakan. Oh iya, Mas Tatan. silakan. Monggo. Silakan Mas Tatan duluan, mangga. Oh, Mas Dolok. Selama 8 sesi di Edu itu, dan Mas Dolok juga ngambil prep testnya, di sesi keberapa Mas Dolok bisa merasakan kalau Mas Dolok itu sudah benar-benar sudah ready prepare gitu ya? Atau saya sebetulnya pertanyaan saya adalah di prep test keberapa Mas Dolok bisa passing? Gitu loh. Dari 180 soal mungkin udah berapa kali ngambil gitu ya. Oh, pertama misalkan masih belum gitu. Untuk apa? Untuk percobaan pertama, trial pertama belum. 180 soal pertama belum. Masih di angka 60 atau di 50 gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah di pengambilan trial keberapa Mas Dolok bisa yakin oh ini berhasil dan saya akan ikut di Februari gitu. Itu aja pertanyaan saya. Thank you Mas. Saya sebenarnya sebelum ambil prep simulator itu saya udah nentuin tanggal sih, Mas. Jadi ya coba-coba aja. Tadinya mikir ya udah nggak apa-apa, masih ada 2 kali. Kalau gagal sekali kan masih ada 2 kali lagi nyoba. Yang saya bingung tuh Mas Dolok ini ngambil prep test 180 soal itu udah berapa kali ya trialnya tuh? 4 kali. Nah, dari 4 kali itu percobaan pertama berhasil 80 Nggak, atau 70% gagal. Kedua? Ada yang gagal, ada yang berhasil. Kedua gagal apa berhasil, Pak? Mas? Masih gagal sih. Masih gagal. Ketiga itu target. Oh, dapat target. Oh, baru selanjutnya yang keempat berhasil ya? Agak jauh ya? Iya, agak jauh. Oh, oke. Tapi pas coba pas ujian itu, soalnya benar-benar luar biasa beda sih. Oh, jadi ada dari trial pertama, kedua, ketiga, keempat itu tingkat kesulitannya Bertambah. untuk merasakan apa ya? Saya bilang sistematikanya sudah mulai ini ya, udah mulai improve ya. Artinya aku tahu nih pembahasannya tentang ini nih untuk nomor 1 gitu ya. Nomor 2 untuk ini. Oh gitu. Tapi pas ujian saya malah merasa wah ini lebih susah dari soal saya simulasi. Tapi tetap stay fokus on ini ya, sistematikanya ya. Iya. Biar maksudnya nggak ada abstraktif lagi yang terjadi gitu ya. Nggak seperti pada trial pertama gitu kan. Enggak. Oke, siap. Oke, thank you. Yang pasti sih percaya diri aja sih. Iya. Sama time management itu yang paling. Betul. Karena kan jujur aja kita waktu ngambil soal trial seperti itu agak sempat berpikir abstraktif banget nih Mas gitu. Kita masukin metodenya yang mana nih, pembahasannya yang mana gitu loh. Nah, itu. Ya itu aja sih sebetulnya kalau dari sisi yang saya rasakan sampai saat ini. Itu aja Pak. Ya mudah-mudahan bisa dibantu nih teman-teman di Eduan. Thank you. Iya. Halo Mas Dolok. Iya Pak. Begini, kalau saya lihat kan Mas Dolok itu join OneEdu di bulan Oktober ya. Kemudian batch-nya OneEdu kalau nggak salah berlangsung 2 bulan ya, 8 sesi sampai bulan November kalau nggak salah ya. Kemudian di bulan November Mas Dolok kemudian baru mencoba untuk submit aplikasi untuk mengambil examnya, dan di situ kemudian dilanjutkan dengan melakukan trial dengan mendaftar di Prepcast, kemudian dapat 4 set modul, 4 set mock ya, 180 soal masing-masing mock.
Dan akhirnya di bulan Februari take exam, di mana sudah disiapkan plan-nya untuk take exam itu dari bulan November ya Mas Dolok ya? Iya. Exam date-nya di bulan November. Oke, jadi dari bulan Oktober itu ada waktu 4 bulan ya untuk mempersiapkan diri sampai benar-benar take real exam di bulan Februari. Betul. Nah, sebelum bulan Oktober, apakah Mas Dolok pernah mempelajari gitu materi-materi yang ada di PM Book 6 atau PM Book 7, Mas? Atau semua materi mengenai PM Book itu hanya didapat dari kelasnya One Edu, Mas? Iya, kalau awal-awal sih dari One Edu. Jadi dulu 2021 tuh saya pernah dikasih sama PMO kantor saya, PM Book 6. Saya coba baca, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti Dari sama zaman sekali. PM Book 6, mantap. Wah. Iya. Dia dari 2021 saya udah dikasih PM Book 6. Saya coba baca tuh saya nggak ngerti sama sekali. Makanya ketika One Edu itu saya udah mulai oh kesini, oh ini. Jadi One Edu sama yang yang 35 PDU itu sangat membantu sebagai pondasi sih, baseline-nya. Pondasi untuk PMP ini. Oke, berarti ya walaupun kita dikasih materi PM Book 6 gitu, kemudian kita coba untuk baca sendiri, kelihatannya agak kesulitan ya kalau tidak ada mentor atau coach yang memberikan guideline ke kita bagaimana cara membaca atau memahami materi-materi yang dalam PM Book 6 ya. Iya, betul. Oke, jadi 4 bulan dengan belajar full, 2 bulan pertama dan kemudian latihan soal di 2 bulan terakhir, sepertinya bisa menjadi bekal yang cukup gitu ya untuk take examnya. Karena setahu saya 4 bulan itu lumayan tough tuh kalau buat kita mempersiapkan diri buat take exam PMP begitu Mas Dolok. Iya sih. Oke. Tapi balik lagi kalau buat saya sih, kalau saya ujian juga dari dulu, kalau ujian tuh lebih gampang belajar dari soal. Karena kan kalau kita baca soal nanti saya cari refernya di buku. Kalau kayak di simulator itu ada dia bagian bawah dikasih tahu di buku ini halaman ini. Jadi saya bisa baca, oh jadi gitu. Jadi kayak belajar ngulang gitulah. Jadi kayak kayak belajar dari kesalahan sih. Kalau istilahnya di One Edi itu ya, bagaimana cara membaca soal dan membawi soalnya begitu ya. Jadi kita bisa menjawab soal dengan melakukan salah satu caranya mengeliminasi jawaban yang salah begitu ya, Mas Dolok. Iya, itu juga. Iya. Oke, menarik nih Mas Dolok. Oke, terima kasih Mas. Silakan yang lain. Ya. Oke, berarti secara story-nya gitu ya, tanda kutip, dari Oktober, ketika, berarti ibaratnya sebelum Oktober ya, katakanlah Agustus September gitu kali ya, dapat buku yang PM Book dari PMO di teman kantor. Nah, ternyata malah jadi ini ya, kayak ya sempat jadi limitation gitu, bahwa ini nih dari baca PM Book aja ternyata ya nggak langsung paham gitu. Tapi setelah ada ibaratnya ada diskusi secara proses manajemennya tuh kayak project manajemennya kayak apa sih. Nah, sampai ternyata Oktober ketika sesi One Edu, terus dan ya ini ya, apalagi dengan ada practice latihannya bahkan tadi sampai spend weekend ya, tadi ya Mas Dolok, sampai akhirnya sampai di BIS pun ada practice exam, ada mobile apps khususnya gitu kali ya, terus untuk akhirnya take exam di Februari. By the way, untuk mobile apps-nya, mobile apps apa sih, Mas Dolok? Enggak, jadi saya pakai Chrome, dia kan web base ya. Oh, oke. Jadi bisa di handphone, bisa di
laptop juga. Oh, untuk prepcase-nya? Sorry. Iya, simulatornya. Untuk simulatornya emang oke, web based ya. Jadi emang Iya, responsif gitu ya kalau by handphone. iya Oke, betul. oke. Nah, waktu praktis itu kan pasti ini ya, apa ya? Mungkin ada kriteria-kriteria soal yang mungkin yang kerasa banget. Oh, kalau udah tipe soal katakanlah mungkin soal planning gitu ya. Oh, udah langsung tahu nih membawinya harus seperti apa. Nah, saat itu gimana tuh topik-topik seperti apa sih yang kira-kira bisa jadi clue gitu ya? Apakah banyak hitungannya atau apakah banyak studi case-nya gitu sih? Banyak study case sih kalau. Oke. Seperti apa tuh berarti untuk yang study case-nya? Apakah apakah ya sebagai seorang PM terus lala-lilinya gimana gitu? Iya. Oke. Terus sama kalau saya sih ya semakin banyak mencoba soal jadi ini kayak sih ini. Jadi sama satu lagi kalau ada kata-kata only, always itu udah pasti salah jawabannya kan. Itu juga Oke. membantu banget. Wah, menarik nih. Sampai ada clue-nya ya, ada clue-nya Iya. kalau kata-kata ini pasti jawabannya salah. Oke. Iya. Menarik. Oke, kalau ada teman-teman yang lain yang terkait sama ini nih soal-soal clue-nya atau ada hitungannya, nah monggo ya kalau ada yang mau tanya, silakan. Yang baru join juga boleh. Mas Dolok, menarik nih tadi nih. Tadi nyambung dari Mas Ferdian. Ya. Mas Dolok, topik paling apa nih Mas yang paling sulit menurut Mas Dolok? Apakah waterfall atau agile atau apa? Karena kalau saya kan termasuk dari ini nih, penganut waterfall nih Mas. Kalau Mas aja lah. Kalau Mas Dolok yang seperti apa? Thank you, Mas. Saya juga lebih mengerti waterfall sebenarnya, cuma ya karena ujiannya kita juga ada agile ya harus belajar agile sih. Tapi ya kalau saya tuh mungkin yang lebih susah itu di bagian agile sih. Seperti ada dia saya pernah mulai down itu karena saya nggak ngerti yang pewarnaan itu yang saya lupa lagi yang importansi ada di X berapa gitu di bukunya Agile yang pembagian ada yang XP nanti ada yang ini ada yang jumlah saya lupa lagi. Oke, yang ada story kristal point ya. gitu ya. Iya kristal itu. Kristal. Itu saya udah Oke. saya kan saya baca Agile kan saya taunya kayak saya hanya tahu awal-awal saya hanya tahu cycle kayak apa sih namanya produk backlog itu yang punya product owner, terus kalau iteration backlog itu yang punya tim gitu-gitu, terus ntar ya sebenarnya siklusnya agile aja yang saya hafal sebenarnya awal, terus tahu-tahu saya coba simulasi ada yang seperti ada yang XP, ada Scrum of Scrum, terus kristal, wah ternyata masih banyak yang belum saya tahu ternyata. Ya, tapi semenjak saya karena saya ngerjain simulasi itu jadi ternyata masih ada bagian di bukunya itu yang belum saya baca sih. Gitu sih. Oke Mas. Thank you. Iya. Wah, menarik nih, menarik. Wah, ini saking menariknya kita sampai lupa. Halo Pak Rasid. Selamat malam Pak, selamat datang. Dari tadi ini udah lanjut aja. Oh ya, dari tadi ya. Iya, Pak. Ya baru kelihatan Pak Rasid. Oh, mantap, senior Pak Rasid. Label topik aja mungkin Pak Victor. Oh gitu ya. Keliling nih, ada dari Bu Noviana. Boleh, silakan. Oh iya nih, ada Bu Noviana nih. Halo. Mungkin ada yang mau ditanyakan juga boleh Pak, dari ada nih.
Pak Akasim juga boleh, silakan. Oke, monggo kalau dari Pak Ferdian, Pak Welly, kalau ada ini ya yang mau ditambahkan. Karena ya mengingat kita nanti time box nih jam 9:10 kita akan coba masuk ke end of session gitu. Belum ada yang tanya ini. Ya udah saya tanya Pak Dolok. Kalau saya memang sudah PMP, cuman ingin saya tanya Pak Dolok, suasana waktu ujian di Bandung itu seperti apa Pak Dolok? Pak Dolok menginap apa PP atau bagaimana tuh Pak? Saya Mungkin ada yang di nginep sih, Bandung Pak. recommended nggak seperti apa gitu? Kalau biasanya kan kita belajar tuh awal tahun ya, terus ujian tuh numpuk di akhir tahun. Nah, Jakarta tuh penuh biasanya tes center tuh. Silahkan Pak Dolok. Terima kasih sebelumnya. Iya, kalau saya kemarin itu sebenarnya saya ngambil jam 10. Sebenarnya bisa sih saya bolak-balik. Cuma akhirnya saya nginep di Bandung. Saya ngambil di Telkom PCC. Jadi ketika saya ujian, saya hanya sendirian sih itu. Sepi. Jadi lebih fokus jadinya. Ruangannya ada stafnya yang gimana tuh? Nungguin atau? Ada staff yang nungguin. Jadi dia ada satu kayak ruangan warnet gitu. Terus di depannya tuh yang billing, dia menjaga di situ sih Pak. Terus ada CCTV. Ada 2 CCTV di atas. Tapi ya overall karena sepi, saya lebih fokus sih Pak. Kalau di Bandung kita dikasih semacam kayak kertas putih untuk mencatat braindam atau sebagainya nggak? Atau hanya langsung ada PC saja gitu sama keyboard dan mouse? Ada kertas. Jadi dia bukan kertas sih, kayak laminating gitu, laminated paper gitu. Terus kita dikasih spidol. Terus apalagi ya, dikasih ini nggak, headphone juga nggak tuh biar nggak berisik dari luar? Enggak, saya nggak dikasih headset, headphone enggak. Gitu. Lokasinya dekat itu dari hotel? Deket banget Pak, saya jalan kaki Pak. Oh jalan kaki, Iya. Apa itu Telkom PCC itu daerah mana Bandung ya Pak? Di daerah Gerlong Pak, Geger Kalong, Gerlong. Iya. Oh Gerlong naik ke atas. Iya, di ini ya. STT Telkom Ciwaruga bro. Oh Ciwaruga belakang. Iya, STT Telkom dulu namanya. Udah lama. Barangkali STT Telkom. Oke. Barangkali Pak Rasid mau ini RMP kan tuh Pak Rasid. Like OOT, jangan diskusi itu. Oh iya. Wah itu ini lain. Kamar lain. Iya. Makanya kan kita tanya ini lokasinya seperti apa kan untuk teman-teman yang lain nih. Nah, jam berapa sih waktu itu? Jam examnya kan soalnya 4 jam ya, Mas Dolok. Jam berapa tuh? Apakah dari jam 10 atau jam 8 gitu? Ya, dari jam 10 sampai jam 2. Oke. Nah, itu kan pasti kalau udah lewat jam makan siang lala-lelinya banyak ya. Gimana tuh ngatasinnya tuh? Saya bawa roti aja sih. Oke. Berarti ada break-nya gitu kali ya? Sampai bisa. Oh, oke. 10 menit kan dikasih ya. Oh, berapa kali break-nya? 2 kali. Oke. Berarti emang dari setiap break-nya tadi 10 menit ya berarti ya? Atau? Iya, 10 menit. Oh, 10 menit diambil semua ya berarti ya? Iya. Oke. Karena tadi saya pikir tadinya 10 menit itu diambil dari waktu ujian kita. Ternyata di luar ya. Saya salah persepsi di situ. Oke. Salah persepsi saya di situ.
Kalau soal apa ujian yang format lama kita nggak dikasih break, jadi bisa bolak-balik kapan aja. Tapi itu ngambil dari jatah waktu kita, misalnya ada jatahnya 4 jam, mau sampai 10 kali bolak-balik ke belakang juga boleh. Cuman waktu running terus gitu. Oh. Kalau sekarang tuh di lock ya, di lock Iya. begitu kita break nggak bisa ngerjain soal. Iya. Bahkan nggak bisa kembali lagi, harus move forward gitu istilahnya. Iya. Dan dia secure juga sih. Jadi tiap kali ngambil break nanti operatornya bakal masukin password untuk login lagi. Jadi sama sekali nggak bisa disentuh ini ya, apa namanya, soalnya. Nah, itu serunya tuh. Iya. Nah, setelah exam gitu ya, terus kan sampai jam 2 tuh. Nah, itu ada apa lagi? Apakah hasilnya langsung keluar atau harus nungguin apa dulu untuk keluar hasilnya atau gimana tuh, Mas Dolo? Kalau saya sih kemarin dari selesai itu di layar sudah dikasih tahu sih congratulations kata dia. Saya pikir tadi ya, mantap. iya, saya pikir tadinya selamat sudah mengerjakan, tapi ternyata saya ya selamat karena saya lulus. Saya bacanya cuma congratulations tadi, saya pikir karena sudah selesai 180 soal. Terus ya selesai, terus kata operatornya tunggu sebentar nanti dikasih hasilnya, dan akhirnya dikasih hasilnya sih. Oh oke. Dan langsung ini ya, begitu keluar, wah langsung WhatsApp ke banyak-banyak sponsor gitu, banyak-banyak stakeholder. Gimana tuh habis itu senyum terus panjang hari dong Mas Dolong. Pokoknya lupa itu ya yang namanya cicilan. Oke. Menarik. Nah, gimana tuh after apa ya, ibaratnya after pas gitu kan, terus kan dapat hasilnya. Berarti ini dong ya, sempat cek ada apa kayak harus maintain PDU kah gitu-gitu, sempat ada cek di PMI kah? Iya. Oke. Kan ada dashboard di PMI, ada dashboard apa? Ada yang miles apa sih? Saya lupa namanya. Jadi salah satunya kan kalau selesai itu nanti maintain PDU 60 kalau nggak salah ya, 3 tahun ya. Iya, oke. Iya, itu juga saya coba lihat, oh ternyata ada yang gratisannya, terus ada yang volunteer. Oke. Gitu sih. Oke, wah menarik nih. Berarti emang jadi ini ya, termasuk member dari PMI juga atau emang? Iya, member PMI. Oh, oke. Ya, bisa download macam-macam tuh biasanya kalau yang member gitu ya. Iya. Oke, wah menarik nih. Gimana, Pak Welly, Mas Ferdian, ada ini yang mau ditambahkan? Kita udah 3 menit lagi nih masuk end of session. Mungkin dari teman-teman yang baru gabung mungkin silakan kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin yang mau didiskusikan silakan ya. Oke. Ini kita sudah ya jam 9:08, berarti kalaupun kita coba kasih konklusi gitu ya. Memang dari timeline ini kan ini ya jatuhnya ada preparation dulu gitu ya, dari preparationnya, terus ya dengan berbagai macam effort yang sudah dilakukan ya sampai ini ya, dari tadi join One Edu study group-nya, terus full application-nya, bahkan sampai ini ya untuk yang Udemy practice itu dikebut gitu ya supaya dapat eligible gitu ya. Terus kemudian lanjut ke ini nih latihannya. Bahkan latihannya kalau dilihat nih dari November sampai Januari, berarti bisa dikatakan 3 bulan gitu ya untuk yang melakukan
preparation dan latihan, terus sampai memberanikan ya akhirnya di tanggal 3 Februari sudah lulus nih. Dan gimana, leganya, lega banget apa lega aja? Kalau kata apa teman-teman netizen, gimana, lega banget apa lega aja? Lega sih. Oh lega ya, lega banget ya. Iya. Oke. Sudah ada milestone yang lewat. Satu Wah, iya. milestone lewat. Mantap. Ya, finally ya, Iya. mantap. Iya. Oke. Oh iya nih Pak Dolok, mungkin boleh ini Pak sharing-sharing juga nih Pak. Kira-kira waktu selama latihan itu Pak, average-nya sampai dapat berapa Pak? Kemarin resultnya supaya pede nih buat untuk exam gitu Pak. Saya 70 ke atas sih. Oh Kemarin begitu, saya 70 ke atas gitu Pak ya, udah mulai Iya. pede gitu ya. Iya, Siap 70 Pak. ke atas, 70% ke atas. Iya. Oke, berarti untuk memupuk rasa percaya dirinya tadi nih, berarti yang di chapter di stage ketiga ya, pas praktis, ketika mendapat 70 ke atas, secara skor berarti udah ya rada. Ini ya, oke. Dasar saya sudah cukup kuat nih gitu ya. Maka untuk menuju 3 Februari, mantap jaya gitu ya. Iya. Oke, siap. Oke, dari ini ada dari teman-teman One Edu mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita closing nih teman-teman? Saya sampaikan sedikit ya, boleh? Silakan. Ini di sini ada hadir Mas Tatan, Mas Yoga, sama yang asli itu Mas Hafiz bukan ya? XLPID. Iya betul Pak. Betul ya. Ya, betul Pak. Ya baik, alhamdulillah. Ya ini jadi saya waktu itu sempat menginformasikan bahwa ada studi grup di FPMI-IC atau studi grup yang lain. Nah ini dalam kesempatan ini ada rekan-rekan yang dari One Edu mengadakan acara testimoni semacam ini. Jadi semacam forum tanya jawab untuk testimoni dari peserta studi grup One Edu yang sudah berhasil lulus PMP. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, silakan hubungi beberapa rekan dari One Edu. Karena waktu itu kan saya juga menyampaikan bahwa untuk menuju ujian PMP ini perlu banyak latihan. Dan ini memang butuh effort tambahan, tidak hanya baca sebentar terus nekat mau ngambil ujian, itu nggak seperti itu. Jadi barangkali ada beberapa rekan di sini yang memang serius untuk segera mengambil ujian PMP, bisa mengikuti jejak Pak Dolok, tentunya dengan belajar yang tanpa kenal lelah ya. Jadi perjuangannya cukup panjang, tapi akhirnya ternyata bisa lulus dengan sekali ujian. Alhamdulillah Pak Dolok, selamat Pak Dolok ya. Mas Tatan, Mas Yoga, Mas Hafiz, silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan ini disampaikan aja ke rekan-rekan dari One Edu. Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Ya, Mas Andres atau Mas Willy silakan untuk menutup acara ini. Oke. Baik, terima kasih tambahannya nih Pak Bowo nih. Oke, berarti kalau tidak ada dari Mas Ferdian, bisa jadi nanti kita akan share informasi lebih lengkap lagi ya kalau dari sisi LinkedIn-nya One Edu. Jadi stay tune terus juga untuk yang teman-teman udah follow di LinkedIn-nya untuk One Edu. Itu sih paling teman-teman. Jadi kalau tidak ada lagi, kita bisa tutup dulu berarti untuk yang sesi testimoni PMP exam malam ini ya. Nantikan lagi untuk yang kalau ada online event lagi, pasti kita akan share, kita akan pasti posting di One Edu LinkedIn sih. Terima kasih banyak teman-teman untuk yang sudah hadir, dari rekan-rekan yang sudah ikut diskusi juga. Terima kasih banyak untuk Mas Dolok udah bisa share pengalamannya nih.
kita bisa tutup malam ini. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam ya. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Selamat Mas Dolok. Iya. Sindif ya. Silakan. Terima kasih.